Definisi proses operasi. Definisi proses operasi. Pengertian manajemen produksi adalah proses aktivitas untuk mengubah sumber daya, material fisik, peralatan, tenaga kerja, dan pengetahuan menjadi barang jadi dan jasa untuk konsumen yang bernilai dan memberikan manfaat. Dalam manajemen operasi, perusahaan akan mengkombinasikan berbagai faktor produksi, baik sumber daya fisik, peralatan, tenaga kerja, pengetahuan, dan informasi dan dalam fasilitas produksi guna memenuhi satu tujuan, yaitu memberikan utilitas yang bermakna kemampuan produk memuaskan konsumen. Berikut ini adalah ruang lingkup manajemen operasi. Yang pertama, aspek struktural, aspek fungsional, mulai dari perencanaan aspek lingkungan, perencanaan jumlah kapasitas produksi yang optimal, perencanaan bangunan pabrik, layout desain, tata letak fasilitas, desain proses, transformasi, desain aliran kerja, manajemen persediaan, manajemen proyek, membuat skedul kerja, pengendalian, dan pengawasan kualitas pemeliharaan fasilitas produksi. Fungsi manajemen operasi adalah pemasaran, produksi, dan keuangan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu menciptakan nilai melalui operasi. Produk atau operasi menambah nilai pelanggan dengan menyediakan utilitas atau kegunaan, kemampuan suatu produk untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Menciptakan produk yang memberikan nilai kepada konsumen tentu tidaklah mudah. Diperlukan manajemen operasi yang baik di perusahaan pemasok produk tersebut. Menurut Ebert dan Griffin 2011, manajemen operasi adalah arah yang sistematis dan terkendali terhadap aktivitas yang mengubah sumber daya menjadi produk jadi yang menciptakan nilai dan manfaat bagi konsumen. Nilai-nilai melalui operasi yaitu 1. Nilai guna tempat, place utility. Barang-barang tertentu memberikan manfaat yang lebih besar jika berada di tempat yang tepat. Contohnya, jaket tebal lebih berguna untuk orang-orang yang tinggal di pegunungan atau wilayah bersalju. 2. Nilai guna bentuk, form utility. Nilai guna bentuk adalah manfaat yang bertambah dari suatu barang setelah berubah bentuknya. Contohnya, balok kayu atau kayu gelondongan yang sudah diolah menjadi meja dan kursi memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Terakhir, nomor 3, yaitu nilai guna waktu, time utility. Nilai guna waktu adalah perubahan manfaat barang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, saat musim hujan, nilai guna jas hujan akan menjadi lebih tinggi dibandingkan musim panas. Dan contoh lainnya, begitu pula nilai guna tempat wisata atau menjadi lebih tinggi pada masa libur sekolah dibanding hari biasa. Di sini saya akan menerangkan tentang perencanaan operasi. Yang mana di dalam perencanaan operasi di sini itu dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah perencanaan kapasitas. Yang kedua adalah perencanaan lokasi. Yang ketiga perencanaan tata letak. Yang keempat perencanaan kualitas. Dan yang kelima perencanaan metode. Yang pertama adalah perencanaan kapasitas. Yang mana perencanaan kapasitas ini yaitu adalah jumlah suatu produk yang dapat diproduksi suatu perusahaan dalam kondisi normal. Ataupun bisa disebut juga perencanaan kapasitas di sini adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan kapasitas produksi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar saat ini dan di masa depan. Proses ini melibatkan analisis terhadap berbagai faktor, sepertinya permintaan pasar, kemampuan produksi, sumber daya manusia, mesin dan peralatan, serta infrastruktur yang diperlukan. Nah, itu yang dinamakan perencanaan kapasitas. Yang kedua adalah perencanaan lokasi. Yang mana perencanaan lokasi di sini yaitu lokasi yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan fiksabilitas. Perencanaan lokasi yang baik menjadi hal penting bagi pabrik, kantor, dan toko. Jadi sebelum kita melakukan operasi, kita itu harus menggunakan rencana. Salah satunya adalah perencanaan lokasi. Kenapa kok lokasi ini termasuk perencanaan operasi? Karena lokasi ini mempengaruhi
biaya produksi dan fasilitas. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah operasi, kita harus mempunyai lokasi yang itu lokasi tersebut sangat berpengaruh kepada biaya produksi kita. Selanjutnya adalah perencanaan tata letak, yang mana maksud dari perencanaan tata letak di sini yaitu lokasi fisik atau denah ruangan untuk pusat jasa, untuk mesin atau peralatan dan pelanggan dan pasokan. Selanjutnya adalah perencanaan kualitas, yang mana perencanaan kualitas di sini adalah mendefinisikan kualitas atau mutu sebagai istilah yang subjektif, yaitu kombinasi dari karakteristik suatu produk atau jasa yang menampilkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersirat ataupun surat. Jadi di dalam melakukan operasi di sini ada perencanaan kualitas, yaitu perencanaan kualitas yang sangat baik, yang mana bisa mempengaruhi kepada operasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan penjadwalan operasi. Ada 4 jenis dalam mengamati penjadwalan operasi. 1. Jadwal induk operasi. 2. Jadwal terinci. 3. Jadwal staf. 4. Penjadwalan proyek. Dari empat jenis ini saya diterangkan selanjutnya. Dan di sini saya menjelaskan pengendalian operasi. Pengendalian operasi menuntut manajer untuk memantau kerja dengan membandingkan hasil dengan rencana. Dan jadwal terperinci. Cakupan pengendalian operasi ada 2 jenis. 1. Manajemen bahan baku, yaitu proses yang dilakukan manajer untuk merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan pendistribusian barang. Jadi 2. Pengendalian operasi menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi standar kualitas tertentu. Oke.